Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 2010641028 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu politik asosiasi yang diterbitkan oleh Profesor Dr. Christian Snook Hargren. Politik asosiasi akan menghilangkan cita-cita pan-islamisme dari segala kekuatannya. Apa itu pan-islamisme? Pan-islamisme itu adalah pergerakan umat Islam sedunia yang dulu namanya ialah khalifah pada masa kejayaan Islam masa zaman dulu. Dan politik asosiasi ini akan menyebabkan memudahkan kristenisasi Belanda untuk mengkristenkan umat Islam di Indonesia dan memperkuat kolonialisme Belanda di Indonesia, yaitu untuk memperkuat penjajah Belanda untuk menjajah Indonesia. Dan dari politik asosiasi ini mendapat respon dari pribumi terhadap asosiasi politik ini, yaitu dari Budi Utomo. Budi Utomo ini membentuk sebuah organisasi ini memperkuat budaya Indonesia agar tidak kehilangan identitas sebagai warga Indonesia dan tidak terpengaruh terhadap budaya Belanda dan terhadap ajaran-ajaran yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia. Dan Muhammadiyah berhasil menangkal kristenisasi dari budaya Belanda pada disertasi Ali Shihab. Kiai Ahmad Dahlan sempat menyampaikan sebuah kata di mana kata itu Islam tidak akan lenyap dari dunia, tetapi Islam akan hilang dari Indonesia dikarenakan sudah banyaknya kristenisasi di Indonesia pada saat ini dan dari dulu, dari zamannya Kiai Ahmad Dahlan. Dan dapat dijelaskan, dan ada penemuan lagi futurolog atau futuris adalah ilmuwan sosial yang mempunyai spesialisasi dalam futurologi atau upaya secara sistematis mengeksplorasi dan memprediksi dan kemungkinan tentang masa depan dan bagaimana ia bisa muncul dari sekarang, apakah itu masyarakat manusia tertentu atau kehidupan di bumi secara umum. Dan pada intinya futurolog itu adalah ilmuwan yang bisa memprediksi dan kemungkinan tentang memprediksi tentang masa depan umat Islam ataupun dunia ini, yaitu yang disebut futurolog. Adapun pada saat ini ada yang dinamakan gaya hidup global. Gaya hidup global ini ada dua macam, yaitu 5F dan 4S. Apa itu 5F? Nah, sini akan saya jelaskan yang 5F-nya terlebih dahulu. 5F yaitu yang pertama fashion. Fashion adalah penampilan. Nah, penampilannya itu sudah mengikuti dari Islamiyah, sekarang sudah mengikuti ke barat-baratan untuk saat ini. Terus film. Yang kedua film, yaitu kita sudah dimasuki dengan yang namanya
masa ini yaitu film drakor. Nah, itu. Terus dari yang ketiga yaitu food, makanan siap saji. Biasanya itu bisa akan kebanyakan itu bisa menimbulkan sebuah penyakit di dalam tubuh kita. Karena kita tidak tahu bahan apa saja yang dimasukkan dalam sebuah makanan tersebut. Tapi sekarang sudah banyak peminatnya dari makanan siap saji tersebut. Terus fun, kesenangan, hiburan. Jadinya kita itu sekarang sudah terlalu bersenang-senang hingga lupa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang kelima, faith, kepercayaan. Nah, mungkin kepercayaan itu bisa dijadikan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai menipis keimanan kita itu. Kenapa saya bilang sudah mulai menipis? Karena kita itu sebagai manusia sudah banyak melakukan dosa, maksiat, macam-macam maksiat itu kan banyak. Terus yang selanjutnya ada 4S. 4S itu yang pertama sing, nyanyian. Wah, nyanyian biasa yang nyanyian yang tidak jelas itu sebenarnya. Terus sek itu tidak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah tahu sendiri yang dimaksud sek tadi ini. Yang penting teman-teman sudah tahu, tidak perlu saya perpanjang. Terus sport. Sport ini seperti kita mensupport suka nonton bola itu sampai tengah malam itu jangan lupa tahajudnya juga. Kadang nonton bola sampai jam 2 itu kan, daripada kita cuma nonton bola kan lebih baiknya kita ditambah dengan ibadah akan lebih afdol. Ya, salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan kita yaitu ya sholat yaitu. Terus yang keempat itu smoke, merokok. Di dunia ini yang termasuk salah satu yang orang terkaya di dunia itu adalah salah satunya yaitu pengusaha rokok. Jadinya teman-teman yang ngerokok itu memperkayakan orang pengusaha rokok itu. Janganlah memperkayakan orang, lebih baiknya memperkayakan diri sendiri. Dari penjelasan di atas itu, yang dari politik asosiasi itu banyak yang diincar. Yaitu apa sih yang diincar? Maksudnya diincar itu siapa objeknya atau siapa yang diserang dari politik asosiasi ini dan kristenisasi ini, yaitu yang pertama itu pemuda atau remaja. Itu banyak yang diserang oleh dunia luar sehingga dia bisa melancang dari ajaran agama Islam. Dan tadi itu dari politik asosiasi ini tujuan mereka itu memudahkan kristenisasi, yaitu memudahkan untuk menyebarkan, untuk merusak akal sehat para remaja. Yaitu para remaja ini untuk saat ini kan ada masa Sturm und Drang, masa krisis. Yang mungkin biasanya pada masa krisis ini banyak pemuda yang lancang dari ajaran agamanya. Mereka zina lah, ya apalah gitu. Ada salah satu cara memproteksinya, dan masih banyak cara untuk memproteksi dari hal-hal tersebut, dari asosiasi tadi itu. Dan ada sebuah ayat yang iblis mengatakan iblis itu disesatkan dan dikeluarkan dari surga sebagai engkau telah menyesatkan saya, mengeluarkan saya, dan saya akan menyesatkan manusia dengan cara memandang indah semua di hadapan pemuda pada saat krisis.
pada saat krisis ini pandangan kita sebagai pemuda itu akan indah. Makanya janganlah pacaran, teman-teman. Kurang-kurangilah ya bergaul-gaul di dunia luar, itulah dikurang-kurangilah. Mengapa? Karena setan menghiasi segala kemaksiatan itu dengan sangat indah, teman-teman. Makanya itu pada saat krisis itu semuanya itu akan indah, karena itu godaan setan di dalam diri kita. Jadinya kita itu banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah berdoa, beribadah, agar kita terhindar dari godaan setan-setan itu, agar pada saat krisis kita masih ingat kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit penjelasan rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.